yang HGB di laut di itu Sidoarjo. temuannya dari KKP gimana Pak? Sidoarjo ya? Ya Sidoarjo. Sidoarjo ada 3 HGB Pak. 657 hektar 3 HGB. Saya dapat info tapi belum clear. Mendingan wawancara lagi aja. Pak, tadi kalau kemarin kan dibilang katanya hari Rabu ya Pak ya, sudah akan bersama dengan TNI AL gitu-gitu untuk Sudah tadi. Udah ya Pak ya? Udah. Ini sekarang belum selesai. Tadi dalam sidang kabinet sempat jadi perhatian Bapak Presiden nggak Pak untuk masalah-masalah yang ditangani KKP termasuk soal pada laut itu? Enggak sih, karena kita sudah rutin laporan. Kalau tadi yang Jadi arah sebelum sidang kabinet kan sudah rutin terus laporan perkembangannya kita sampaikan. Kalau perkembangan terakhir gimana Pak? Karena ini kan kemarin ramai. Hari ini cabut udah. Berarti itu yang temuan di Sidoarjo yang ada juga di laut. Ya Dari termasuk tahun kita 93 proses. Itu termasuk kita proses. Tapi detailnya ya kalau itu udah terlalu lama, saya harus ngecek dulu ke tim di dalam. Pak, ini kan temuannya kan semakin berkembang ya Pak ya di berbagai daerah, beberapa di ATR BPN gitu-gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak mungkin rencana ke depan ada pembentukan satgas tertentu gimana Ya, untuk kita kan gini ya, dengan kejadian ini tentu kan kalau undang-undangnya kan jelas ya. Kalau bahkan kalau punya ini ya, kalau punya sertifikat, lalu kemudian tanahnya itu kerendam laut misalnya gitu, itu musnah ya. Jadi pemberian sertifikat di dalam laut sudah pasti salah, gitu. Itu ilegal. Gitu. Dan itu kan sudah ditangani oleh Pak Menteri ATR BPN ya. Menteri ATR BPN begitu mengetahui itu kan beliau mengatakan langsung segera akan membatalkan. ini kesalahan. Tapi kalau itu bukan di wilayah saya lah. Di wilayah saya setiap ada bangunan yang mau dilakukan di atas di dalam laut atau di ruang laut itu harus. Pak, tadi kan sempat disebutkan Menteri ATR kalau banyak saat mereka mengajukan izin itu disebut sebagai penangkaran, tapi pada akhirnya perjalanan. Oh bukan. ATR nggak mungkin gitu. Penangkaran itu kita anggap itu seolah-olah itu kalau penangkaran kerang hijau itu kan pakai bambu. Itu aja. Kita pikir itu dan ternyata itu kan pagar. Sudah kita. Pak, kalau di Kementerian Bapak kan penerbitan izin itu kan ada tuh Pak yang KKP RL itu yang Bapak bilang itu berapa sih peristiwa yang serupa misalkan kayak ada surat izin yang dikeluarin di atas kawasan laut. Gini, yang sudah dihentikan saja ya, itu ada 196 kasus Itu di seluruh Indonesia. Dari tahun berapa kalau boleh tahu Pak? Periode saya 2021 sampai 2024. Itu kasusnya seperti apa Pak kalau boleh dijelaskan? Sama kayak reklamasi di di pantai gitu, pembangunan resort ada juga, lalu kemudian ada pengerusakan mangrove ya, kayak gitu. Itu yang kita Pak yang terkait di paket Tangerang ini kan sudah jelas gitu Pak, ada perusahaan yang punya HGB tersebut, meskipun kata Bapak itu ilegal. Nah ini kalau dari proses hukumnya nanti seperti apa gitu Pak? Dari penyidik KKP sendiri sudah sejauh apa? kita teliti dulu. Jadi kalau dari kerjasama dari koordinasi kita dengan Menteri ATR, BPN kan itu diketahui data-datanya milik perusahaan. Ya tentu kita akan koordinasi terus sama dia. Tapi sisi lain yang sekarang kita lakukan itu kita selidiki siapa yang masuk. Karena dari situ baru ketahuan gitu loh. Kan ada yang ngeklaim ke kami bahwa Persatuan Nelayan Pantura gitu. Kita udah panggil kemarin dan sekarang masih dalam proses terus. Dan termasuk juga nanti kita akan koordinasi dengan Pak Menteri ATR. Pak, itu ada dugaan kalau perusahaan-perusahaan